Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Alhamdulillah. Sehat Pak Kiai? Iya. Ya, jadi saya yang datang nih Pak Kiai. Tapi ke rumahnya Pak Kiai. Karena Pak Kiai sakit kasihan. Betul dan apa? Iya. Jadi sudah bagaimana sekarang terpaksaan? Mulai baik-baik dan apa ini? Ya, Alhamdulillah. Tapi batuknya belum berhenti betul. Oh iya. Mudah-mudahan tidak batuk lagi deh. Ya, kalau masih batuk tandanya masih hidup. Iya. Kalau sudah berhenti batuk mati kan. Oh iya. jadi batuk jadi tanda ya. Iya. Nah, ini pakai ada surat dari orang ini. Iya. Ya, kalau andai kata ini rekaman kita ini kurang baik Pak Kiai. Iya. Karena maklumlah bukan di studio ini. Iya. Tapi di rumahnya Pak Kiai. Dimaklumi saja. Iyalah. Begini Pak Kiai, ini ada pertanyaan. Saya pernah mendengar dari kawan saya bahwa dia puasakan orang tuanya yang sudah meninggal karena semuanya semasa hidupnya sebelum meninggal pernah tidak puasa selama 3 hari. Jadi anak yang ditinggalkan itu membayarnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah hukumnya bagi orang yang melaksanakan tersebut? B, apakah puasa yang 3 hari itu sudah tidak ada lagi serta dalil apa yang terdapat di dalamnya? Nah, ini penjelasannya bagaimana Pak Kiai? Begini dan apa? Iya. Bila orang tua dalam situasi sakit bulan Ramadan, kemudian beliau selesai Ramadan sembuh. Iya. Ya, sebenarnya sudah ada kesempatan mengqadha. Iya. Tapi dia tidak qadha puasanya. Iya, betul. Tiba-tiba meninggal. Orang tua ini dianggap sebagai berutang. Iya, berutang. Nah, dia dianggap sebagai berutang. Tetapi sebaliknya dia tidak dianggap berutang kalau bulan Ramadan dia sakit. Iya. Tidak dapat puasa. Iya. Habis Ramadan tidak pernah sehat. Iya. Terus meninggal. Iya. Dianggap beliau ini tidak berutang. Oh iya, tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan mengqadha. Iya. Berarti beliau dianggap tidak berutang. Oh, nah, iya. Yang kita bicarakan sekarang tentu yang pertama tadi. Iya. Itu sudah ada waktu untuk mengqadha, beliau tidak qadha. Iya. Kemudian meninggal. Itu dianggap beliau berutang. Iya. Nah, Nabi mengatakan dalam satu hadis riwayat Muslim, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dan ada utang puasanya, maka hendaklah puasanya itu dilunasi oleh walinya. Nah, itulah dalil yang memerintahkan. Nah, sebagian ulama menganggap dalil ini bukan dalil wajib. Tetapi adalah sunnat bagi si anak melaksanakan puasa orang tuanya itu. Iya. Nah, begitu dan apa jawabannya? Kalau puasanya yang 3 hari itu ditinggalkan, ya 3 hari saja diganti. Iya, jelas, karena dia sudah mempunyai kesempatan mengqadha 3 hari. Tapi tidak dibayar, dia meninggal. Itu namanya utang. Nah, ini lagi Pak Kiai. Permasalahan mengenai salat. Pertanyaan kedua. Saya pernah melaksanakan salat zuhur. Pada rakaat ketiga saya lupa membaca surah Al-Fatihah. Dan nanti pada rakaat terakhir
atau duduk tahiyat terakhir, baru saya ingat bahwa pada rakaat ketiga saya lupa membaca Al-Fatihah. Pertanyaan saya, apakah salat saya tersebut batal atau tidak sah? Dan apakah bisa diulangi kembali? Mohon penjelasan pakai. Begini Tenaba. Soal Fatihah itu soal rukun salat. Betul. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang-orang yang tidak membaca Fatihah. Nah sekarang bagaimana orang yang kelupaan membaca Fatihah? Nah, bahwa dia di rakaat selesai tahiyat awal, dia terus berdiri, tidak membaca Fatihah. Tentu pertanyaan timbul, apa saja yang dia baca kira-kira itu? Dan mungkin wajah tua aja dia. Masa? Kok sudah berkerakaat ke pertama ini, rakaat ketiga ini dan Nah, jalan keluarnya bahwa mereka yang melupakan Al-Fatihah itu rakaat keempat dijadikan rakaat ketiga. Oh begitu? Iya. Rakaat 4 itu dijadikan rakaat ketiga tambah 1 rakaat lagi, kemudian mereka harus sujud sahwi sebelum memberi salam. Jadi kalau lupa Fatihah begitu ya? Jadi kan rakaat selesai tahiyat awal dia berdiri. Dia lupa baca Fatihah, entah apa yang dia baca. Terus di rakaat keempat dia ingat bahwa itu di rakaat ketiga tadi tidak baca Fatihah. Dijadikanlah rakaat keempat itu dijadikan rakaat ketiga, tambah 1 rakaat lagi. Kemudian sebelum memberi salam dia harus melakukan sujud sahwi. Itulah sujud sahwi tambahannya. Maka dengan adanya sujud sahwi, ibadah sholatnya sudah jadi sempurna. Begitu dan kalau sujud sahwi itu apa yang dibaca pakai? Sujud sahwi itu ada 2 dalil. Dalil yang pertama mengatakan berbunyi subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Tetapi menurut kitab As-Sunan wal Mubtada'atu hadis itu tidak kuat. Tetapi dalam kitab Al-Mu'inul Mubin oleh Buya Hamid Hakim itu tetap beliau berpendapat membaca subhana rabbiyal a'la. Itulah dalil yang paling kuat. Begitu yang dibaca waktu sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu dilakukan 2 kali dan tidak sama dengan sujud syukur dan sujud tilawah. Begitu. Sudah ya, selesai pakai. Nah, itulah saudara Arnidah Ali. Itu nama orangnya pakai. Nah, sekarang kita lagi kepada saudara Agus Jadi. Agus Jadi. Jadi apa ya? Jadi Agus. Dari mana itu dan dari Jalan Pelita Raya, PTN Timurama, Ujung Pandang. Apa pertanyaan? Pertanyaannya begini. Masalah salat lagi pakai. Saya sering bepergian ke daerah-daerah pada hari-hari, pada pagi hari siang, pada pagi siang hari. Misalnya Ujung Pandang, Parepare, terus ke Polmas dan Majene dengan naik bis. Yang mana tiba pada malam hari di daerah tersebut. Pertanyaannya, dapatkah dikatakan perjalanan musafir untuk mengerjakan salat jamak kasar, sementara di sepanjang jalan yang dilalui ada masjid dan musola yang hanya berjarak 5 km dan 7 km, bahkan ada yang cukup berdekatan. Nah, ini Pak, masalah sembahyang Pak. Begini dan di dalam Quran sudah ditegaskan, bila kita dalam situasi perjalanan, maka sholat jamak kasar itu berlaku. Walaupun di sepanjang jalan itu terdapat masjid-masjid yang bisa kita melaksanakan sholat. Namun di dalam hadis memperingatkan sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatahu. Artinya
bahwa di dalam perjalanan ini kita sudah dibolehkan untuk melaksanakan sholat jamaah kasar. Iya, iya. Itu merupakan sedekah Allah kepada kita. Oh, iya. Dan Nabi katakan, terimalah itu sedekah Allah. Iya. Iya. Apa pengertian sedekah di sini? Sedekah itu meringankan. Oh. Orang susah dikasih sedekah ringan lah. Tentu, iya. Gitu ya. Maka dalam situasi musafir, kalau kita datang waktu lohor, sholat lohor 4 rakaat, datang asar, sholat asar 4 rakaat. Tapi dengan adanya sholat jamaah kasar, satu waktu kita lakukan 2 kali sholat dengan 2 rakaat. Iya. Sholat lohor 2, habis kerjakan asar 2, itu meringankan. Keringanan ini merupakan sedekah Allah. Oh, iya. Terimalah sedekah Allah itu buat kita. Ya, kalau tidak mau menerima sedekah Allah, ya, bayangkan apa itu kalau orang tidak mau terima sedekah Allah, berarti kikir itu. Lebih kikir lagi daripada orang kikir itu. Itulah kenapa. Jadi gunakanlah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Iya. Itu kenapa. Yang ketiga lagi buka Quran lagi pakai. Bagaimana? Masalah harta benda. Ini hartanya. Saya sering melihat dan menjumpai di masyarakat, serta sering membaca di mass media tentang perebutan harta benda yang sudah menjurus kepada tindakan kriminal yang cukup mengerikan. Yang mengerikan. Pertanyaan, bagaimana menurut agama Islam jika seseorang telah meninggal dunia sementara harta benda belum sempat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya? Yang kedua, bagaimana pula menurut tata cara tuntunan agama Islam tentang pembagian harta benda warisan tersebut? Yang ketiga, dapatkah dikatakan ahli waris jika dibuktikan dengan foto-foto dan rekaman pita kaset atau menyimpan data-data serta dokumen-dokumen? Nah, itu pakai pertanyaan begini, Pak. Iya. Masalah harta ini. Iya. Jauh-jauh Allah memperingatkan dalam Quran. Iya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Iya. Jangan kamu sampai memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Iya. Apakah itu melalui jual beli? Iya. Jual beli yang tidak halal. Iya. Itu namanya makanan yang batil. Iya. Atau cara warisan. Iya. Yang tidak punya hak untuk mendapatkan kewarisan, dia cara kepintarannya dan lalanya sehingga dia dapat. Itu memakan harta yang batil. Iya. Nah, sekarang kita bicara masalah kewarisan. Iya. Di dalam Quran pada surah An-Nisa tegas ya dan apa? Yusikumullahu bi auladikum lizzakari mislu hadzil unsain. Fa in kunna nisa'an fawqa isnataini falahunna sulusa ma tarak. Fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Dan seterusnya dalam surat An-Nisa itu. Jadi bila seorang meninggal dunia, itu harta harus dibagi menurut yang sudah ditentukan Allah di dalam Al-Quran. Ya, dalam surat An-Nisa. Pernah dan apa? Seorang atau dengan kata lain Abu Qatadah membawa mayat ke hadapan Rasulullah. Iya. Waktu itu Rasulullah ada dalam masjid. Iya. Untuk apa mayat dibawa? Untuk disolatkan. Oh, iya. Nabi bertanya, hal taraka syai'? Iya. Apakah si mati ini membawa harta, meninggalkan harta kekayaan? Iya. Dijawab oleh Abu Qatadah, tidak ada Rasulullah. Iya. Andai kata dijawab ada, pasti Rasulullah akan berkata, segera dibagi harta. Iya. Siapa yang hak supaya mengambil haknya. Iya. Tetapi karena yang bersangkutan mengatakan tidak ada, Nabi balik tanya, hal alaihi dainun. Apakah si mati meninggalkan utang? Iya. Dijawab, ada Rasulullah. Ada. Nah, berapa kata Nabi? 3 dinar. 2 dinar atau 3 dinar? Oh, 3 dinar. Iya. Nabi katakan, sallu ala sahibikum. Iya. Kamu sembayangilah mayit kamu. Iya.
nampak dalam hadis ini Nabi tidak mau menyembahyangi orang yang mati dalam berhutang. Oh iya. Akhirnya Abu Qatadah wajib menjawab. Wa alayya ya dainuhu. Iya. Saya menjamin akan membayarkan utangnya. Iya. Saya mohon Rasulullah sudi menyembahyanginya. Oh, itu Abu Qatadah. Ya. Maka Rasulullah baru bersedia menyembahyangi jenazah yang mati dalam berhutang setelah ada menjamin akan membayar. Iya. Kita berbalik persoalan kewarisan. Iya. Bila seseorang meninggal dunia dan iya, itu dari pihak wanita ada 10 jadi ahli waris, dari pihak laki-laki ada 15. Iya. Tapi bila semua berkumpul ahli waris, tidak semua ahli waris itu mendapat. Iya. Karena ada istilah dalam kewarisan hijab mahjub. Iya. Ya, hijab mahjub Artinya? saudara si mati tidak mendapat pusaka. Oh iya. Bila si mati meninggalkan anak laki dan anak perempuan. Iya. Nah itu. Iya. Tapi ibunya si mati dan bapaknya si mati tetap mendapat kewarisan. Iya. Nah itu sudah ada ketentuan dalam Quran persentase berapa bapak mendapat, berapa ibu mendapat. Iya. Ini masalah kewarisan ini dalam masyarakat kita ini sangat kurang membudaya. Iya, kurang. Iya. Coba begini. Mati seorang istri. Iya. Ya, harta pendapatan suami istri ada. Iya. Nah, itu ibunya istri tidak diberikan haknya oleh si suami. Oh. Bapaknya istri tidak diberikan haknya oleh suami. Iya. Padahal bapaknya istri itu, ibunya istri mempunyai hak kewarisan atas kematian anak perempuan. Iya. Tiba-tiba sang suami kawin lagi. Iya. Mendapat anak pada istri yang kedua. Iya. Nah, kalau kebetulan istri yang kedua lebih tamak dan lebih tiba-tiba mati suami. Iya. Harta peninggalan daripada suami ini dikuasai seluruhnya oleh istri yang kedua. Iya. Malah anak-anak pertama yang dulu tidak mendapat pembagian dengan alasan hartamu sudah habis untuk pendidikan kamu. Iya. Dan lainnya. Iya. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Oh iya. Dan ini sangat membahayakan kehidupan yang bersangkutan. Iya. Sebab harta yang dimakannya adalah haram. Harta haram. Iya. Ya. Nah, harta yang haram itu membuat anak orang ini nanti akan masuk ke dalam neraka. Iya. Sebab Nabi katakan, "Idza dakhalal luqmatal harami fi jawfil ibadi ma yataqabbalullahu amalan arba'ina yauman." Bila masuk sesuatu yang haram ke dalam perutmu, 40 hari ibadatmu tidak akan diterima Tuhan. Iya. Bahayanya dan bahaya. Nah, itulah soal kewarisan. Iya. Oh begitu Pak. Iya. Andai kata Pak, kalau umpamanya tidak ada permasalahan tentang masalah warisan, lalu apakah boleh dibagi menurut kita, kemauan kita? Tidak ada yang nuntut, tidak ada apa-apa. Begini dan apa? Ya. Bisa saja. Ya. Kewarisan itu dibagi dengan saling merelakan. Ya, itu maksudnya. Bisa. Oh, bisa. Ya, aturannya anak perempuan lebih sedikit dapat daripada anak laki-laki. Betul. Tetapi saudara laki-laki berkata, sudahlah, saya mempunyai jalan hidup. Iya. Kamu kurang. Iya. Hak saya kau ambil. Tapi harus ditentukan dulu dan apa? Iya. Berapa persen haknya saudara laki-laki, saudara perempuan, orang yang kematian ayah dan ibu. Iya. Nah, itu. Supaya si perempuan ini menerima harta dari saudaranya itu sekian jumlahnya. Gitu dan apa? Ya, kalau tidak ada ketentuan begitu Pak, kita ikhlaskan saja umpamanya. Tidak ada masalah, boleh. Boleh. Ya, baik. Yang ketiga lagi Pak, masalah bantuan sedekah, infak, zakat. Pertanyaan, bagaimana hukumnya jika seseorang mengeluarkan bantuan sedekah atau zakat lainnya yang diketahui adalah dari hasil usaha, membungakan uang, meribakan uang korupsi, uang perjudian, hasil usaha makanan, minuman haram, serta hasil usaha wanita penghibur,
Misalnya pakai bersedekah atau mengeluarkan zakat kepada fakir miskin. Yayasan anak yatim piatu, anak cacat, serta menyumbangkan membangun masjid dan musalla, termasuk menggunakan naik haji. Begini dan ya. Orang-orang yang ingin berbuat baik, ya, ambillah dari hasil usaha yang baik. Iya. Karena innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Iya. Allah itu suci. Iya. Dan Allah tidak menerima kecuali dari hasil yang suci. Iya. Nah, dan umumnya dan jarang orang yang mendapatkan uang haram untuk dia berikan kepada cara halal, itu jarang. Oh iya. Karena itu koruptor tidak pernah berpikir untuk yayasan sosial, itu jarang. Oh iya betul. Iya. Karena barang haram larinya ke yang haram. Iya, tentu. Iya, barang halal dia cari yang halal. Tentu. Nah, ini kenyataan. Jadi penjahat itu tidak pernah berpikir bagaimana dia berbuat baik. Iya. Karena memang dasarnya sudah jahat. Iya. Nah, itulah dan apa. Ya, nah, itulah Agus Jadi. Jawaban terhadap pertanyaan Anda. Ya. Nah, ini lagi pakai. Ya, boleh. Dari saudara, saya buka dulu suratnya. Ya, silakan. Saudara Ummi Ila. Ummi Ila. Namanya Ummi Ila. Iya. Ringkas saja Pak Kiai. Ya. Saya seorang ibu sedang menyusui. Ya. Dengan demikian tidak sanggup kami puasa. Ya. Khawatir kami kekurangan ASI. Lagi pula anak kami belum bisa makan makanan tambahan berupa susu bubuk dan lain-lain. Jadi jalur fidyah harus ditempuh. Iya, betul. Pertanyaan kami, bagaimanakah fidyah tersebut? Berbentuk uang, kemudian kami kirimkan kepada keluarga yang berada jauh dari kami, karena ia yatim piatu. Kalau boleh, berapa rupiah kan per hari? Nah, ini pertanyaan pertama Pak. Begini dan apa? Ya. Di dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah sudah tegas, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya. Orang-orang yang berpuasa tapi sulit melaksanakan ibadah puasa oleh karena membawa mudarat kepada si anak. Iya. Bila si ibu puasa, air susu akan kurang, anak tidak kenyang, bisa kena badannya jadi kuning. Betul, ya. Maka si ibu boleh tidak usah puasa. Tidak boleh tidak puasa. Iya, bayar fidyah. Apakah itu fidyah? Iya. Fidyah merupakan makanan yang diberikan kepada si miskin. Iya. Berapakah ukurannya? Menurut kitab fikih dikatakan 1 mud. Mud itu kalau kita bawa ke liter Indonesia, pernah gelas di Indonesia yang diciptakan di pabrik gelas sana, yang kaki 5 itu dan abaya, itu 1 liter 4 gelasnya. 1 liter 4 gelas kaki 5 yang pernah dibuat oleh pabrik gelas Jalan Cendrawasih. Belum pernah saya lihat itu Pak. Iya, kurang juga itu. Lantas yang fidyah itu adalah 3 gelas. Oh, 3 gelas. Jadi berarti kurang 1 liter. Iya. Kurang 1 liter. Iya. Nah, ukuran itulah makan miskin menurut ukuran Islam. Iya. 1 gelas makan pagi. Iya. 1 gelas makan malam. Iya. Yang 1 gelas itulah lauk pauk makan pagi, lauk pauk makan malam. Iya. Memang terlalu minim lah ukuran Indonesia. Iya. Namun demikian jika mereka mencukupkan 1 liter itu lebih baik. Iya. Itu lebih baik jalan yang ditempuh. Iya. Nah sekarang kepada siapakah mereka harus membayar fidyah? Iya. Ya, apakah boleh dikirim kepada kampung yang jauh? Iya. Sebaiknya dan terlalu menyusahkan kalau dia mengirim ke kampung yang jauh. Iya. Banyak orang miskin di sini. Nah, jadi alangkah baiknya miskin dari tetangganya.
atau keluarganya yang dekat di mana dia berada, disitulah dia memberikan fidyah. Karena dalam hadis dikatakan di kulli yaumin muddun. Setiap satu hari satu fidyah. Oh, tiap hari ya. Jadi kan menyulitkan kalau dia kirim hanya 1 liter beras harga berapa sekarang 800 rupiah atau taruhlah Rp1.000 dikirim. Kan itu merepotkan. Betul. Nah, itu dana bang. Oh, jadi fidyah itu tiap hari. Betul, dana bang. Ada lagi orang mengatakan pakai sudah fidyah lalu puasa lagi. Iya, itu pendapat. Iya, pendapat di dalam kitab fikih. Tetapi kita lebih baik berpegang kepada dasar yang ada dari Al-Quran. Orang sakit bayar qadha. Ya. Orang yang yutikunahu menyusui hamil itu bayar fidyah. Tidak disebut lagi qadha di dalam Al-Quran. Betul. Nah, gitu. Itu dalil ya? Iya. Nah, kedua pakai Ramadan tahun lalu 3 hari kami tidak puasa karena hamil. Hamil ya? Ya, 3 hari. Iya, lantas haruskah kami fidyah juga? Berhubung hingga saat ini belum mampu, kami ganti. Demikian pertanyaan dari kami. Mohon penjelasan Pak Kiai. Ya, tadi sudah dijawab dan Abang, wanita menyusui dan hamil bayar fidyah. Jika mereka memang tidak mampu, ya mudah-mudahan saja dia menerima sedekah sebagai orang miskin. Kelebihan dari dia makan itulah nanti dibayarkan sebagai fidyah. Nah, begitu dan Sekian Umi Ila. Jawaban Pak Kiai terhadap pertanyaan Anda. Saya rasa Pak Kiai cukup sampai sekian dulu. Saya mau penasihat. Insyaallah. Mau ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.